warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ya, sobat Swan dimanapun Anda berada, alhamdulillah syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan iman, nikmatan Islam, kenikmatan masih bisa menjalankan ibadah puasa hingga hari ini, juga kenikmatan lainnya yang tak mungkin kita sebutkan satu persatu. Shalawat serta salam tanpa mari kita panjatkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan kepada seluruh pengikutnya yang selalu senantiasa istiqomah mengikuti manhaj ila yaumil. Sobat Swan yang dirahmati Allah SWT dimanapun Anda berada, kira-kira sudah berapa lama kita memeluk agama Islam ini? Mungkin di antara kita ada yang menjawab sudah puluhan tahun, tapi ada juga yang mungkin menjawab baru beberapa saat yang lalu kita memeluk agama Islam. Karena di antara satu dengan yang lainnya mungkin berbeda terkait dengan pengalaman kapan mulai memeluk agama Islam ini. Kenapa saya bertanya dengan pertanyaan ini tentang kapan kita mulai memeluk agama Islam? Karena banyak di antara kita kaum muslimin yang keislamannya mengalir begitu saja. Kenapa bisa mengalir begitu saja? Karena mereka memeluk agama Islam ini karena keturunan. Mereka berakidah Islam secara kebetulan. Kebetulan saja kedua orang tuanya Islam, sehingga dia memeluk agama Islam ini. Pun demikian juga pada akhirnya mengakibatkan dia beribadahnya pun dengan biasa-biasa saja. Dia menjalani kehidupannya sebagai seorang muslim biasa-biasa saja, mengalir begitu saja. Oleh karena itu, pertanyaan ini menjadi penting. Kenapa kita memeluk agama Islam? Apa yang menjadi motivasi kita sehingga kita menjadikan Islam sebagai pilihan kita? Kenapa kita tidak memeluk agama-agama yang lainnya? Sobat Swan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani memberikan definisi atau menarifkan Islam dengan ad-dinul ladzi anzalallahu ala sayyidina Muhammad litanzima ala qadril insan bi khaliqihi wa bi nafsihi wa bi ghairi min banil insan. Jadi Islam oleh beliau Syekh Taqiyuddin, beliau mendefinisikan Islam sebagai sebuah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidina Muhammad SAW untuk mengatur hubungan manusia dengan Al-Khaliqnya, mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia. Definisi ini menurut saya pribadi adalah definisi yang lengkap, yang kemudian menunjukkan kesempurnaan Islam. Kenapa? Karena ada 3 dimensi yang tercakup di dalam definisi ini. Yang pertama atau dimensi pertama adalah ketika Islam sebagai sebuah agama ini mengatur hubungan manusia dengan Khaliqnya atau dengan Tuhannya, dengan penciptanya. Hal ini termaktub atau termaktub di dalam aktivitas akidah dan ibadah. Kemudian definisi atau kemudian dimensi yang kedua, yakni dimensi yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Ini termaktub di dalam masalah akhlak, masalah makanan dan pakaian. Kemudian juga dimensi yang ketiga, yaitu yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia yang lain. Ini termaktub dalam masalah muamalah, masalah sosial. Di situ ada masalah peradilan, ada ekonomi, ada politik, ada pendidikan, dan lain sebagainya. Sobat Swan yang dirahmati Allah SWT, tidak banyak atau bahkan mungkin tidak ada selain Islam agama yang sesempurna ini, yang mengatur semua dimensi. Paling banter agama-agama yang lain hanya mengatur 2 dimensi saja, yaitu hanya mengatur hubungan manusia dengan penciptanya dan mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Tapi Islam, agama yang kita peluk ini,
memberikan pengaturan terhadap segala hal. Oleh karena itu seringkali mungkin kita mendengar ya, candaan bahwa Islam itu memiliki aturan mulai dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi. Oleh karena itu inilah yang kemudian seharusnya menjadikan kita ini bangga sebagai seorang muslim. Maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini, ya, kata Allah kepada Rasulullah Muhammad, telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku telah cukupkan nikmatku untukmu. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama. Ayat ini menegaskan kepada kita semua bahwa sungguhnya Islam sebagai sebuah agama merupakan agama yang sempurna, agama yang telah memberikan penyempurnaan terhadap ajaran-ajaran Nabi sebelumnya, sehingga sungguh sangat aneh apabila ada seorang muslim sekarang ini yang menyatakan bahwa semua agama sama saja, sama-sama memberikan atau mengatur kebaikan, mengajak pemeluknya untuk kepada hal-hal yang kebaikan. Tentu aneh kaum muslimin apabila mengatakan hal semacam ini. Kita sebagai seorang muslim harus bangga. Kenapa? Karena kita telah terlahir sebagai seorang muslim. Akan tetapi kebanggaan kita itu saja belum cukup. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim harus kembali memikirkan kenapa kita meluk agama Islam. Hal ini akan menjadikan kita semakin semangat di dalam akan menjalankan ibadah, semangat di dalam menjalankan seluruh syariat Allah di dalam 3 dimensi tadi, yaitu hubungan manusia dengan pencipta, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan sama manusia. Akan tetapi mungkin sekarang ini kita melihat dimensi 1 dan 2 sudah diterapkan di tengah-tengah kaum muslimin. Kita sudah berakidah Islam, kita sudah beribadah, kita sudah menjalankan ibadah puasa, kita sudah menjalankan ibadah haji. Pun demikian di dalam makanan kita sudah memilih mana makanan yang halal, kita tinggalkan makanan yang haram. Di dalam berpakaian mungkin sekarang sudah mulai banyak tren-tren pakaian muslim ya, yang menutup aurat ya. Kemudian yang lain sebagainya. Sobat Swan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita perhatikan maka sesungguhnya dimensi 1 dan 2 telah kita terapkan. Akan tetapi sekarang pertanyaannya, sudahkah dimensi 3 ini kita terapkan? Maka jawabannya belum. Atau barangkali kalau seandainya diterapkan pun masih parsial, masih setengah-setengah ya. Misalnya di dalam masalah politik, apakah kita sudah menerapkan politik berdasarkan Islam? Dalam masalah sosial, apakah kita telah menerapkan sosial secara Islam? Dalam masalah ekonomi pun demikian, sudah kita menerapkan sistem ekonomi dalam Islam? Jawabannya mungkin kita menjawab bahwa dimensi 3 ini belum kita laksanakan. Kalaupun ada yang melaksanakan hanya sebatas personal individu saja. Ya, oleh karena itu, Sobat Swan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita berada, seharusnya ini menjadi trigger, menjadi pencetus penyemangat kita ya, bahwa apabila kita ingin menjadikan Islam kita ini sempurna, kita menjadi seorang pribadi muslim yang sempurna, maka hendaknya kita bisa melaksanakan 3 dimensi ini, yaitu dimensi 1, dimensi kedua, dan dimensi 3, sehingga kita benar-benar layak menjadi seorang pribadi muslim yang sempurna untuk menerapkan Islam yang sempurna pula. Baik, demikian kultum kita pada sore hari ini. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.